Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Roma pasal 7 dimulai dari ayat 15 hingga ayat 25. Saya akan membacanya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku mendapati hukuman ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur, manakah yang lebih kita sukai, pergi ke gereja untuk beribadah atau pergi ke mall untuk shopping atau untuk jalan-jalan? Saya yakin dan percaya sebagian besar dari kita pasti akan lebih memilih pergi ke mall untuk shopping atau untuk jalan-jalan dibandingkan pergi ke gereja untuk beribadah atau untuk memuji Tuhan. Hal inilah yang menunjukkan kecenderungan bahwa manusia sering memuaskan keinginan daging lebih besar dan lebih menguasai hidupnya dan dirinya. Dalam perikop inilah Paulus berkata bahwa dosa lebih menguasai diri kita. Paulus juga berkata jujur dalam hal ini. Ada pergumulan batin yang selama ini terjadi di dalam dirinya sebelum dia mengenal Yesus Kristus. Hukum Taurat yang adalah panduan untuk hidup, ternyata Paulus tidak dapat melakukan dengan sepenuhnya. Ketika Paulus mau berbuat apa yang baik, justru yang terjadi adalah keinginannya untuk melakukan yang tidak baik, dan itulah yang dia alami. Apa yang Paulus katakan, itu jugalah, saudara-saudaraku, yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah realitas manusia. Kita lebih memilih apa yang ditawarkan dan diinginkan oleh daging daripada hidup dalam kehendak dan keinginan Tuhan.
Tetapi kita bersyukur karena Yesus telah mengalahkan maut dan dosa. Dan dengan kehidupan yang baru yang diberikan oleh Yesus kepada kita, kita boleh percaya dan membuat kita dapat melanjutkan kehidupan ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Dalam ayat 15-17 kita bisa melihat pengetahuan akan hukum dan aturan bukanlah suatu jawaban atau jaminan akan ketaatan. Rasul Paulus mengatakan ia merasa lebih nyaman apabila ia tidak mengerti apa yang diinginkan oleh hukum. Ia tahu bahwa hukum Taurat itu baik, tetapi ia sendiri tidak mampu melaksanakannya. Ketika kita mengetahui bahwa yang kita lakukan itu sebetulnya bukan kehendak kita, maka seolah-olah kita membenarkan kuasa hukum Taurat. Justru sebaliknya, ketika Paulus belajar tentang kebenaran, Paulus tahu bahwa dirinya sudah diselamatkan. Karena itulah keyakinan diri berupa perjuangan sesuai kekuatan diri sendiri pasti tidak berhasil. Karena itu jangan mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita untuk melakukan kebaikan. Dosa akan tetap menjadi dosa kalau dosa itu sudah terjadi. Ketika dosa sudah terjadi, maka sebenarnya telah menjadi penguasa atau menjadi tuan atau menjadi bos dalam kehidupan umat manusia, meskipun sebenarnya kita tidak menyukai dosa tersebut. Dalam hal inilah terjadi kebingungan dalam diri manusia, sama seperti yang dirasakan dialami oleh Rasul Paulus. Ia memiliki pribadi ganda. Yang satu keinginannya baik, tetapi yang satu lagi dalam batin keinginannya yang tidak baik. Ada sebuah kekuatan yang mengendalikan sisi hidupnya untuk melakukan yang tidak baik dan selalu membawa kebahagiaan yang tidak menyenangkan batinnya, yang secara otomatis juga tidak menyenangkan hati Tuhan Allah. Dengan demikian ia berkata, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dalam suratnya yang lain juga Rasul Paulus mengkategorikan hal yang baik adalah kekuatan roh dan hal yang jahat adalah kekuatan daging. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 18 sampai ayat 20 kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus dengan kerendahan hati mengatakan tidak ada sesuatu yang baik di dalam dirinya. Ini diulang kembali sebagai pergumulan yang hebat di dalam hidupnya. Ia merasa bahwa hal yang baik yang dilakukannya pun tidak memuaskan dirinya. Ia merasa dirinya tidak berhasil melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan ia merasa terlalu sedikit melakukan hal yang baik yang membuat batinnya bergejolak dalam ketidakpuasan. Ia juga merasa bahwa segala hal yang baik yang dia lakukan adalah hanya merupakan rasa syukur atas apa yang diperolehnya dari Tuhan, sehingga itu dia tidak layak untuk membanggakan diri. Sementara itu ia merasa sudah terlalu banyak melakukan hal yang jahat, dan itu semuanya disadari oleh Paulus. Dalam hal ini kita perlu melihat apa yang disampaikan, bahwa sebenarnya beban dosa menurutnya merupakan warisan dari Adam yang disebut sebagai dosa asal atau dosa warisan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca ayat 21 hingga ayat 23, Paulus menegaskan bahwa sesungguhnya ia suka dan merindukan apa yang baik dari hukum itu, meski mengakui bahwa tetap saja ia melakukan hal yang buruk dan jahat.
Atau dengan kata lain, ia mengakui bahwa dosalah yang membuat seseorang menjadi jahat. Memang sesungguhnya ada tekanan yang besar pada pengalaman kehidupan kekristenan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sering terjadi konflik batin, dan kita setuju dengan perintah Allah, tetapi kita tidak dapat melakukannya. Kita merasakan penderitaan yang besar karena pertentangan itu. Manusia lahiriah kita diperadukan dengan manusia batin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan pernah menyepelekan kekuatan dosa. Jangan juga mencoba melawannya dengan kekuatan diri sendiri. Setan itu penggoda yang sangat licik. Dan sebaliknya kita manusia memiliki kemampuan yang hebat untuk mencari pembenaran diri sendiri. Manusia sangat ahli dalam memberi dalih, memberikan alasan mengapa kita jatuh ke dalam dosa. Padahal itu sebenarnya adalah tanda-tanda kita telah menjadi tawanan dosa, menjadi tawanan hukuman dosa, atau menjadi hamba dosa. Berarti ada benih atau racun di dalam anggota tubuh kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam ayat 24 hingga ayat 25 kita bisa melihat bahwa melalui Rasul Paulus, dia menjadi seorang Kristen yang tidak membuat kita terbatas dari dosa dan juga lepas dari godaan serta ujian di dalam kehidupan pribadi kita. Karena itulah perjuangan melawan dosa berlangsung terus-menerus dalam kehidupan kita. Yang utama daripada mencoba melawan dosa dengan kemampuan diri sendiri, itu tidak ada gunanya. Tetapi lebih baik kita berpegang pada kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa Kristus yang tersedia bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang celaka dan terbelenggu dan bersalah ketika kita takluk, menjadi tidak berdaya dan melihat kesia-siaan. Akan tetapi kita akan menjadi pemenang ketika kita berhasil melewati pergumulan itu, ketika kita bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalaupun sesekali kita kalah, datanglah mengakui kelemahan kita kepada Yesus, dan Yesus akan memperdamaikan kita kembali. Kesadaran akan adanya dua pribadi dalam diri setiap orang janganlah menjadi membuat kita apatis. Kita tidak perlu berputus asa dengan situasi itu. Marilah kita datang dengan penyesalan dan memohon pengampunan, memohon kekuatan baru untuk dapat tegak kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan selalu ada di dalam Yesus Kristus yang melepaskan kita dari tubuh maut ini, yakni tubuh yang tidak abadi, dan akan digantikan dengan tubuh kemuliaan di akhir zaman. Itulah yang merupakan ucapan syukur kita kepadanya. Semua kita pada akhirnya tergantung kepada karya Kristus untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan maut. Kita tidak mendapatkan itu dari sikap kita yang baik saja, tetapi juga penyerahan diri sepenuhnya. Itulah yang diharapkan Tuhan dari kita. Sepanjang ada dorongan melakukan kehendak Allah, maka Allah yang terus berkuasa akan membawa hidup kita di jalan kebenaran, dan sejatinya pasti berbuah hal yang disukakan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, semua manusia mengalami pergumulan yang sangat bervariasi dalam hidup ini. Karena itulah menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen, bukan berarti kita bebas dari segala pergumulan. Hadapilah pergumulan dengan memohon pertolongan kepada Yesus Kristus. Ada dua langkah penting untuk menang dalam pergumulan. Yang pertama, mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Yang kedua, tidak membiarkan dosa lagi menguasai hidup kita. Menang dalam pergumulan hidup adalah anugerah dari Tuhan bagi orang percaya, dan bukan karena
kekuatan atau kehendak kita. Karena itu, marilah kita mencintai hukum Allah dan melakukannya dengan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.